jangan cengeng sih, karena emang kalau kita lebih tegar gitu, solusi itu kebuka pasti. Kedua, memang jangan gampang kapok. Ketika misalnya ada kegagalan, jangan buru-buru klaim, udahlah kita nggak berbakat jadi pengusaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dede Iskandar, owner dari Oxide Bus Boundaries, yang bergerak di bidang otomotif, fokusnya di perawatan kendaraan. Kita sebenarnya kelompoknya ada 3 ya. Yang pertama itu coating, itu bagian-bagian yang khusus melapisi, sebenarnya seperti ada penghitam dashboard, pengkilap bodi, itu bagian yang memang khusus untuk melapisi lah bagian-bagian bodi. Kemudian ada lagi detailing, dan ini khusus untuk bagian-bagian untuk membersihkan, seperti misalnya shampoo, cuci, kemudian ada lagi pembersih interior, pembersih ban gitu kan, pembersih velg. Terus kelompok ketiga itu ada restoring. Ini bagian-bagian yang memang khusus untuk restorasi bagian yang sudah mulai rusak gitu, seperti penghilang baret, penghitam bodi, dan lain-lain sebagainya. Etalase 1 ditambah lagi apa juga ada. Kalau produk kita sebagian itu maklon ya, white label. Jadi memang disediain sama produsen pembuatnya. Jadi kita tinggal kemas aja di sini, dari mulai stiker, botol sampai pengiriman. Itu terus bahan baku ya mereka yang nanggung. Jadi kita tinggal dapat barang jadinya, kita tinggal kemas. Ya udah, kita bisa packing itu sampai ke tangan kurir pengiriman. Dan untuk pemasaran sebenarnya kita manfaatin ya itu fitur-fitur yang ada di dalam lah, termasuk fitur-fitur media sosial, fitur-fitur periklanan yang ada di marketplace. Itu yang memang kita fokusin di 2019, itu kita fokusin banget. Ya bisa dibilang cukup lah. Coba kalau memang dari awal perjalanan itu saya memulai berdua dan 1 orang manpower aja, 1 orang karyawan saat itu yang khusus untuk administratif sama packing. Karena memang saat itu load orderannya belum kayak sekarang. Seiring bertambahnya waktu gitu, omset sudah mulai naik. Ya sekarang alhamdulillah udah mungkin ada di angka ratusan lah. Dan sekarang di tahun ini itu jumlah totalnya sekitar 13 karyawannya. Oh, omset ratusan juta ya? Iya. Jadi ini proses pengemasan awal, dari mulai cairan dimasukkan ke dalam botol sampai labeling stiker. Terus kita juga memakai beberapa alat di sini. Sebelum itu juga ini cairannya juga sudah dari produsennya kita dapat, jadi hanya tinggal tuang saja. Terus ini kita juga ada menggunakan botol ukuran 250 ml. Terus ada spray triggernya juga. Yang ini buat semprot cairannya. Terus ini kita pakai alat manual. Ini biasa dipakai di industri kosmetik, juga bisa dipakai. Jadi alat ini tuh takaran tuang yang bisa sesuai nanti ukuran 250 ml. Itu. Masuk label mereknya juga ya, Bang? Betul, dan ini mesin labelingnya juga labeling manual. Jadi kita khusus untuk stiker sendiri. Itu. Ya, kalau yang ini itu bagian packaging sebelum diserahkan ke kurir ekspedisi. Jadi ini proses dari mulai masukin ke kardus, terus kasih bubble wrap gitu, dan itu semua komponen produk-produk yang
didapat sama customer itu di sini semua. Baru nanti diserahkan ke kurir ya seperti ini jadinya. Tuh. Rekor paling banyak berapa packing Bang? Kayak kardusnya banyak banget ya. Kita sih selama rekor itu bisa di angka ribuan sih Per hari. per hari bisa dia. Tapi itu momentum sih, ada event ya lumayan lah, tangan-tangannya pada keriting. Iya. Nah ini administratif, jadi ini ya biasanya chat customer, terus administratif yang lain lah termasuk print label, resi untuk ekspedisi. Oke. Bang, keunggulan produk offset sendiri apa sih kalau dari Bang Denny? Kalau kita sih kita bisa bilang unggul kita itu pertama harganya relatif tidak terlalu mahal lah, lebih kompetitif. Kedua memang kita tuh benar-benar dengar apa yang customer mau. Jadi kalau memang produk kita kurang bagus, kita siap terima komplain gitu kan, karena kita ngasih garansi 100% di sini. Jadi uang kembali atau mungkin diganti dengan produk baru kalau rusak di jalan dengan syarat ketentuan tentunya ya. Nah kalau secara bahan bakunya sendiri apa keunggulan sih? Kalau bahan baku kita ini pakai yang kualitas premium sih ya. Jadi memang pertama daya tahannya lebih lama. Gitu. Kedua juga ini aman digunain sih untuk ataupun kena bagian-bagian kulit tertentu. Gitu. Jadi nggak ada efek yang berbahaya. Etalasannya udah komplit banget ya. Jadi memang itu pemikiran konyol aja sih. Saat itu kan memang saya udah keterbatasan modal, terus effortnya luar biasa gitu kan. Walau memang saya nikmatin sebenarnya sih. Cuman itu saya entah nggak dapat pemikiran dari mana. Ya saya berpikir seperti itu, apakah bisa gitu kan kita berjualan tanpa kemana-mana dan orang tahu kita jualan gitu kan. Ini sih kita balik ke pandemi ya, memang mulanya itu tren belanja online itu naik banget pasti pandemi, dan kita memang nangkep banget sinyal itu. Saat itu terjadi perubahan kebiasaan orang-orang dalam dapat barang gitu, yang tadinya memang dia harus datang ke tempatnya. Selama pandemi 2 tahun, kurang lebih 2 tahun, mereka nggak perlu kemana-mana, bentuklah kebiasaan baru. Jadi kita manfaatin itu banget, dan enaknya di digital marketing itu kita disajin data sebenarnya, data penjualan ini berapa, barang yang paling sering dicari apa gitu kan. Jadi kita bisa pakai data itu untuk optimalisasi penjualan kita, bisa penetrasi lebih jauh lagi produknya, apa aja yang belum ada di kita dan orang butuh gitu kan. Kebetulan nggak ada sih saya belajar yang secara resmi gitu, sampai sekarang pun nggak ada. Kebetulan basis pendidikan pun saya SMA sederajat. Cuman memang waktu itu karena kemudahan akses informasi di era itu, ya saat itu Google, kemudian YouTube, saya mulai cari informasi di situ, manfaatin yang ada di pikiran saya aja gitu. Memang sebelum saya masuk ke petugas kebersihan itu, saya itu inisiasi untuk usaha barang kulakan lah, barang yang kuantitinya besar gitu. Karena kan basis saya pernah bekerja di supermarket dan punya banyak kenalan orang-orang yang bisa nyediain barang itu. Nah saat itu saya maksain untuk punya modal gitu kan, karena memang saat itu pembelinya ada. Saya udah tawarin ke sana kemari. Ternyata setelah transaksi saya mau membeli barangnya nggak dikirim-kirim, dan saat itu saya sadar bahwa saya kena tipu nih, saya kena tipu gitu. Dan saat itu sama sekali nggak ada uang, kerjaan nggak ada, akhirnya saya menganggur kurang lebih 6 bulan lah. Nah ada lowongan lah di kebun binatang saat itu, saya apply di situ dan alhamdulillahnya masuk saat itu. Di Ragunan itu saya memang ngeluangin waktu untuk introspeksi lah. Kemarin tuh saya mungkin terlalu bernafsu, yang itu yang terjadi sebenarnya. Saya di Ragunan itu belajar ulang, kaji ulang, sampai pada akhir di tahun kedua saya di Ragunan, saya mutusin untuk sambilan nih, sebenarnya sambilan aja, berdua sama partner saya, dan kebetulan deket rumah juga, itu sebenarnya saudara juga.
kita jalanin bareng-bareng. Kalau lagi misalnya dia libur, dia yang ngirim paket. Kalau saya yang libur, dikirim paket. Karena kan saya di Ragunan, jadi ekspedisi di sini banyak gitu. Saya pulang kerja, saya kirim ke ekspedisi. Begitu aja sampai pada akhirnya saya putusin berdua untuk komit, kayaknya kita fokus aja dah. Daripada antar kerjaan terlantar juga, usaha terlantar juga, sayang-sayang nih. Akhirnya kita berdua mutusin untuk keluar gitu dari kerjaan masing-masing. Individunya jangan cengeng sih, karena emang kalau kita lebih tegar gitu, solusi itu kebuka pasti. Kedua, memang jangan gampang kapok ketika misalnya ada kegagalan. Jangan buru-buru klaim bahwa udahlah kita nggak berbakat jadi pengusaha atau kita tetap ini. Enggak, memang itu fasenya, karena tanpa kegagalan ya kita nggak bakal dapat apa-apa, kecuali ya sesuatu yang kentang gitu, sesuatu yang nanggung. Ya kita kalau saya pribadi nganggapnya bahwa salah, gagal itu sebenarnya hal yang jujur. Itu bukti bahwa ini lo yang kurang ini dari kamu gitu kan, perbaikin. Bukan kita harus udah kamu nggak berbakat dari sini, bukan. Tapi memang itu hal yang jujur aja, itu datang karena memang kita ada yang kurang nih.